Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal bedah habis-habisan sebuah materi yang lagi cukup rame, yaitu prediksi geopolitik 2030 dari Bosman Mardigu. Tugas kita di sini adalah memetakan klaim-klaimnya secara objektif dan terstruktur. Jadi, kita bisa benar-benar melihat garis waktu dan skenario masa depan seperti apa sih yang sebenarnya sedang diprediksi oleh sumber materi ini. Nah, biar gampang ikutinnya, ini peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari melihat sejarah hegemoninya, lalu masuk ke skenario perang global, era multipolar, krisis kemanusiaan, dan ditutup dengan apa makna semua ini untuk posisi Indonesia ke depannya. Oke, masuk ke bagian pertama yaitu premis hegemoni dan sejarah. Kita harus paham dulu kacamata apa yang dipakai sumber ini untuk melihat dunia. Pernah dengar sejarah prediktif? Jadi gini, semua ramalan di materi ini tuh bertumpu pada metode tersebut. Simpelnya, ini adalah cara meramal masa depan dengan membaca pola perilaku suatu negara dan pemimpinnya selama 50-100 tahun ke belakang. Menariknya, metode ini disandarkan pada seorang figur bernama Profesor Zheng, sosok yang di dalam materi ini bahkan dilabeli sebagai Nostradamusnya China. Yang lumayan bikin kaget di sini adalah gimana sumber ini membingkai hegemoni Amerika Serikat. Bayangin aja, korporasi raksasa Amerika zaman sekarang itu disamain plek ketiplek sama VOC Belanda atau East India Company Inggris zaman penjajahan dulu. Premisnya jelas, kekuatan ekonomi raksasa ini ibaratnya nebeng kekuatan militer negaranya buat nyedot abis-abisan kekayaan dari negara-negara yang lebih lemah. Masuk ke bagian kedua, perang global dan perpecahan. Ini dia, awal mula rentetan eskalasi konfliknya. Coba deh perhatikan lini masa yang cukup bikin merinding ini. Narasi yang dibangun ini benar-benar dramatis. Kita dibawa melompat dari konflik regional di Timur Tengah tahun 2028, lalu masuk ke perebutan kendali teknologi di tahun 2030, sampai akhirnya jatuh pada skenario distopis, yaitu penyusutan populasi global secara masif di tahun 2050. Gila kan? Yuk kita urai satu-satu. Kita mulai dari masa depan yang paling dekat. Sumber ini ngeklaim kalau gesekan antara Amerika dan Iran yang ada sekarang itu sebenarnya adalah percikan awal Perang Dunia Ketiga. Katanya nih, perang yang awalnya diprediksi Amerika bakal beres dalam 4 hari aja, kenyataannya malah molor berbulan-bulan. Dengan turunnya 3 kapal induk Amerika, diprediksikan pada 2028 nanti, negara kelas berat kayak Rusia dan Tiongkok bakal ikut terseret penuh ke medan perang. Nah, di saat yang sama, ada klaim domestik Amerika yang jujur aja kedengarannya kayak plot film Hollywood. Jadi katanya, perselisihan pasca pemilu AS tahun 2028 itu bakal memicu perang saudara Amerika kedua. Dan jangan salah, ini bukan konflik singkat. Diramalkan perpecahan ini bisa berlangsung 10-50 tahun, karena negara-negara bagian raksasa seperti California, New York, Boston, dan Texas bakal menuntut merdeka dan pisah dari perserikatan. Terus, gimana nasib Timur Tengah di skenario ini? Ada prediksi efek domino yang sangat spesifik, dimulai dari Amerika yang narik mundur pasukannya dari Asia Barat. Kekosongan ini katanya bakal menciptakan ruang untuk berdirinya Israel Empire. Step-stepnya, mulai dari ambil alih sistem pertahanan, berlanjut ke skenario penghancuran situs-situs bersejarah demi ngebangun kuil ketiga, sampai akhirnya meledaklah perang suci di Timur Tengah yang bisa makan waktu 10-20 tahun. Ngeri banget ya. Lanjut ke bagian ketiga, era multipolar dan kendali AI. Di sini, kita tinggalkan era 2020-an dan melihat pergeseran teknologi. Memasuki dekade 2030, ceritanya makin spekulatif nih. Materi ini ngeklaim kalau infrastruktur AI global bakal dipusatkan. Raksasa teknologi contohnya Google diprediksi bakal mindahin operasinya ke Yerusalem. Tujuannya buat apa? Buat nyiptain kendali absolut atas identitas digital kita, transaksi finansial, uang kripto, sampai interaksi media sosial kita. Semuanya dikontrol terpusat. Akibatnya, peta kekuatan dunia bakal berubah total. Hegemoni tunggal Amerika dengan kekuatan militer tak tertandingi itu diklaim bakal lenyap, digantikan oleh yang namanya dunia multipolar. Di lanskap baru ini, bakal muncul kekuatan-kekuatan berdaulat baru yang dipersenjatai nuklir, seperti India, Jepang, dan Jerman yang berdiri sejajar dengan Rusia dan Tiongkok. Hasil dari dunia multipolar ini, bumi akan terus-terusan berada dalam kondisi peperangan yang terpecah belah. Masuk ke bagian keempat, krisis kemanusiaan dan elit, kita akan melihat sisi gelap bagaimana manusia bertahan hidup di era ini. 50%. Ya, kalian nggak salah dengar, ini adalah salah satu prediksi paling kelam dari sumber materi ini. Disebutkan bahwa antara tahun 2030 sampai 2050, krisis yang bertumpuk, mulai dari kelaparan ekstrim, wabah penyakit, krisis air, sampai perang tanpa henti tadi, berpotensi memusnahkan setengah dari total 8 miliar populasi manusia di bumi saat ini.
Dan krisis gila ini menciptakan jurang pemisah yang ekstrim. Di satu sisi, para elit global diklaim bakal menggunakan teknologi canggih seperti nanobot dan rekayasa genetika demi keabadian. Dan mereka sembunyi di bunker ekologis multi-abad. Terus sisa orang biasa gimana? Nah, orang-orang awam yang selamat diklaim bakal hidup dikontrol pakai microchips layaknya di film Matrix dan dipaksa tunduk sepenuhnya lewat doktrin-doktrin agama. Terakhir, bagian kelima, sikap berdaulat. Panggilan aksi yang paling relevan untuk kita di Indonesia. Setelah dibombardir skenario kiamat-kiamat geopolitik, peringatan pamungkas ini ditujukan buat audiens domestik. Intinya, diklaim bahwa kalau Indonesia cuma pasif dan nerima aja didikte sama kebijakan asing, negara ini bakal dieksploitasi total. Kekayaan alam kita bakal dikuras, kedaulatan tanah dan udara hilang, rakyatnya bakal terjebak di kemiskinan abadi, dan politik dalam negeri bakal terus diacak-acak sama negara lain. Jadi, sebagai penutup, kami tinggalkan kalian dengan pertanyaan provokatif yang dilempar langsung oleh sumber materi ini. Di tengah ancaman pergolakan global yang luar biasa mengerikan tadi, kapan kita berani memotong belenggu asing dan bersikap berdaulat? Dan yang lebih penting lagi, apakah kita sebenarnya sudah punya grand design alias cetak biru kedaulatan itu? Coba kalian pikirkan. Terima kasih sudah ikut membedah materi kali ini bersama kami, tetap pertahankan nalar kritis kalian, dan sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.